Sebelum kita belajar, kita berdoa. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dulu ya. Iya, Bu. Abdul Harim, Andi Ahmad, Ibu. Rauda Rujana, Ibu. Kari Ramadhani. Ada lagi yang belum Ibu absen? Tentang materi minggu kemarin. Tentang apa kemarin materinya? Iya benar, cabang-cabang ilmu. Kenapa jadi di dalam sosiologi ini ada cabang-cabang ilmunya? Nah, karena iya, karena sosiologi memiliki interaksi yang begitu luas. Nah, oleh zaman ini interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik mutualistik antara dua pihak atau lebih. Nah, misalnya antara Ayudhya dengan Indah memiliki interaksi yang begitu luas. Misalnya apa contohnya? Antara dua misalnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu, kemudian kalian bekerja sama, tapi dengan catatan tidak meneror, tetapi bekerja sama dengan baik. Itu salah satu contohnya. Kalau yang contoh lain apa lagi nak? Kalau bekerja sama, misalnya apa? Bergotong royong, misalnya apa? Melakukan apa misalnya? Kerja bakti, lingkungan sekitar. Misalnya di kelas kayak apa nak? Membersihkan sampah, apalagi menyapu. Itu satu hal yang sangat terpuji. Ini gambar apa ini nak? Contohnya ini. Main-main antara individu lain. Antara teman. Nah, dia berinteraksi tidak kan? Berinteraksi. Kenapa dia berinteraksi? Karena dia sama-sama melakukan antara ini lebih daripada satu atau dua dari orang. Lebih daripada satu. Karena sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa membangun hubungan dengan orang lain. Misalnya saja ibu tanpa kalian, tanpa murid dapat berjalan tidak kan? Ya. Sebaliknya juga ia tanpa guru dapat berjalan tidak? Ya. Makanya kita dari baru lahir sampai sekarang memerlukan bantuan orang lain. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita diberikan kelimpahan rezeki nikmat yang begitu luar biasa sampai sekarang, sampai detik ini kita masih bisa menghirup apa ini udara yang begitu nikmat yang sangat luar biasa. Kontak sosial merupakan syarat awal bagi terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial di sini belum terjadi apabila hanya ada kontak tanpa diri dengan komunikasi. Kalian perlu anak berkomunikasi dengan orang, tapi orang tersebut tidak menghiraukan. Bagaimana rasanya nak? Di mana? Seperti lagu apa itu nak? Tetapi karena kurang komunikasi, akhirnya janjinya dibatalkan. Itu juga sangat berpengaruh nak. Komunikasi yang kurang. Di sini ada faktor pembentuk interaksi, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Imitasi tindakan seseorang meniru orang lain. Misalnya kalau dia meniru orang lain bagaimana nak? Iya, meniru pakaian. Kalau kita nih berpakaiannya begitu apa? Tertutup. Kita masih menggunakan pakaian meniru yang baik. Kalau meniru yang tidak baik menggunakan apa biasanya? Iya, pakaian kurang bahan kata teman kalian. Itu seperti apa pakaiannya biasanya? Ya, kayak buka, you can see biasanya atau sikap dan kemudian di sini
memberikan masukan terhadap kementerian, kemudian kementerian menyambut dengan baik sugestinya. Pernah latihan di seperti hipnotis? Pernah. Misalnya cara orang bicaranya begitu luar biasa, pernah. Tertular kepada kita misalnya, nah itu sugestinya yang bagus apa? Nah, iya tentang pelajaran, menerima rangsangan yang begitu baik. Nah misalnya, yang ketiga identifikasi. Ini kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, seharusnya bagaimana identifikasi ini, nak? Menggambarkan apa biasanya, nak? Menggambarkan apa biasanya? Identitas diri kita. Nah, bagaimana diri kita ini asal kita merasa tertarik dengan pihak lain. Nah, misalnya saja bagaimana nak tertarik dengan orang lain, memiliki ketertarikan yang begitu erat. Misalnya salah satu contohnya seperti apa, Askar? Jatuh cinta, apa lagi? Jatuh cinta, apa lagi, nak? Saling menyukai. Kemudian dia memberikan respon yang begitu baik, apa? Nah, tipe interaksi sosial ini ada menurut George Snell meliputi interaksi yang terjadi antara individu, interaksi yang terjadi antara individu kelompok, dan interaksi yang terjadi antar kelompok. Nah, maksudnya di sini ada satu individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Nah, dari penjelasan ibu ini ada yang ditanyakan, Mas? Saya kurang mengerti yang interaksi sosial bisa. Nah, interaksi sosial ini dapat berkembang. Ya, bagus pertanyaan Kartina. Nah, interaksi di sini kita melakukan suatu hubungan yang begitu kuat, begitu kental dengan pihak lain agar menghasilkan sesuatu hal yang diinginkan. Sudah mengerti, nak, pertanyaan jawabannya? Ada lagi yang lain, nak? Nah, kemudian di sini ada bentuk interaksi sosial giling dan menggilin, tahu sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Nah, kerjasama di sini interaksinya manakala terdapat dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk memenuhi kepentingan. Nah, misalnya saja kerjasama dalam bidang apa, nak? Kalau yang mengikat dalam suatu hubungan. Nah, ini ada pihak di dalam kerjasama tersebut menghasilkan suatu hasil yang disebut gotong royong. Akomodasi upaya meredakan ketegangan karena pertentangan yang terjadi. Nah, berkelahi. Nah, kalau kita berkelahi ini menyenangkan tidak, nak? Tidak. Kenapa jadi tidak, nak? Iya, karena menimbulkan hati tidak tenang, tidak tentram, kerusuhan, memutus tali silaturahmi, betul. Karena antara pihak tersebut hatinya tidak menjadi damai. Pihak ini benar atau pihak ini yang salah, ya, sampai berlarut-larut berkepanjangan. Kemudian di sini ada akulturasi, proses budaya atau lebih berinteraksi. Namun masing-masing kebudayaan tetap mempertahankan identitasnya. Nah, misalnya saja, nah, bagaimana kebudayaan yang tetap dilestarikan? Misalnya dari Tanjung sama Lantakan ini, kebudayaannya masih melekat apa? Kebudayaannya gotong royong, saling membantu. Apa lagi biasanya yang masih dipertahankan sampai saat ini? Menjenguk orang sakit, benar. Masih banyak lagi yang
Anissa Malantakan ini berteman dengan batu gunung besar, tetapi antara dua belah pihak itu, antara budaya tersebut sangat begitu erat, tetapi tidak menghilangkan tradisi kalian. Asosiatif ini maksudnya di sini kompetisi adalah proses sosial di mana para pihak yang terlibat bersaing berebut sesuatu. Nah, kemudian kontravensi mewakili bentuk proses asosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan, tetapi tidak sampai mengalami pertentangan. Nah, yang ketiga ini adalah konflik merupakan proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan cara menantang atau menyerang lawan termasuk dengan kekerasan. Nah, ini adalah salah satu contoh interaksi sosial disosiatif. Nah, apa contoh lainnya? Ya, sangat merugikan kita. Apa biasanya? Demo itu bersifat apa biasanya? Nah, kericuhan, memicu hal-hal yang sepele, keributan. Karena demo ini sifatnya apa? Nah, sementara atau semena-mena. Nah, makanya jangan sampai demo itu berlanjut ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kalau contoh lain ada yang bisa memberikan contohnya. Nah, di sosial ini apa? Kayak gimana? Contohnya, selain demo apa lagi tadi? Tawuran. Nah, tawuran biasanya bersifat sementara karena apa? Nah, tawuran biasanya Saingan antar sekolah. kesalahpahaman, berkelahi, berebutan apa biasanya? Cewek. Nah, itu jangan sampai terjadi apa hal-hal yang negatif, jangan sampai seperti itu, kecuali hal-hal yang positif. Kalau ditanyakan nggak ada, kalau tidak ada ya. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang faktor pembentukan praksi sosial Madrid. Nah, faktor, terima kasih. Nah, bagus pertanyaannya. Faktor sosial yang bersifat asosiatif. Ada yang sebelum ibu jawab, ada yang bisa menjawab nak? Ya. Kalau yang dia gimana nak? Asosiatif. Sebelum ibu menjawab dari pertanyaan temannya, proses asosiatif adalah proses yang membentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, ya bagus ya penjelasan. Di sini dari pertanyaan teman ini ada 4 yang dihubungkan. Yang pertama tadi apa? Kerjasama. Yang pertama asimilasi, akulturasi. Nah, akulturasi yang ketiga apa lagi tadi? Akomodasi. Yang keempat asimilasi. Di mana keempat ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Harus sama-sama saling melekat, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jawabannya bisa diterima nak? Nah, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada itu bagi kelompok, ini ada 20 orang, tidak ada 1 orang. Jadi kita bagi kelompok apa? Ya. Abdul Halim, ya ini ketua kelompok yang mana? Andi Ahmad. Yang kelompok ketiga Andi Fadlan, ini ketua kelompok 3 kan? Yang keempat Andi Asuni, ketua kelompok 4. Nah, di sini, nah ya, yang di kelompok ini ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita bagi kelompok menjadi 4, dan gabungkan aja dari sekarang. Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit ya nak.
asosiatif. Sosial yang mengarah pada persatuan. Adapun macam-macam interaksi sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Feni. Kenalkan nama saya Kenalkan nama saya Muhammad Ismail. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Macam-macam interaksi sosial. 1. Interaksi antara individu dan individu. 2. Interaksi antara kelompok dan kelompok. 3. Interaksi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif adalah jenis interaksi sosial yang lebih mengarah kepada perpecahan baik antara individu maupun kelompok. Adapun macam-macam interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan, kompromis, interaksi, dan menantang atau konflik. Interaksi antara individu dan individu adalah sebuah proses interaksi yang terjadi ketika satu individu memberikan sebuah perasaan yang mengaruh atau stimulus atau individu lainnya. Selain interaksi antara individu dan individu, adapun interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi antara kelompok dan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya pengen tadi dari kelompok 1 ingin bertanya, apa itu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah
bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami. Macam-macam interaksi sosial. Ada 3 macam jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antara individu dan individu, interaksi antara kelompok dan kelompok, dan interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan kompetisi, kontravensi, dan pertentangan konflik-konflik. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Saya sendiri dari kelompok 4. Saya ingin bertanya seperti apa itu interaksi individu antara individu, dan seperti apa contohnya? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh seperti 2 orang saudara yang sedang berbincang di kamar. Mereka sambil berbicara dan saling memberikan respon terhadap pembicaraan mereka. Rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Macam-macam interaksi sosial. Yang saya tahu ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu. Interaksi antar individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan bahkan ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Interaksi antar kelompok adalah interaksi seorang individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar, biasanya terdiri dari 3 orang, yang dimana akan memberikan informasi tentang promosi bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja, yang kemungkinan informasi yang disampaikan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Interaksi antar kelompok dan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengomunikasikan hal yang berbeda, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa itu akomodasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Akomodasi. Proses akomodasi adalah proses pemulihan hubungan baik antara 2 pihak atau lebih yang pada mulanya mengalami suatu sengketa. Proses akomodasi memerlukan perhatian dari kedua belah pihak, bahkan kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga sebagai penyelenggara. Ya, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tanggapan-tanggapan terhadap teman-teman kalian. Dari materi ini ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini? Saya menyimpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah sosial, macam-macam sosial dan bentuk sosial. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita mempelajari tentang interaksi sosial, macam-macam interaksi sosial, bentuk interaksi sosial, di mana kita sudah membahas dari poin-poinnya, kemudian kita presentasi yang jumlah kelompoknya dan kelompoknya. Nah, dari ini ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada
akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan nanti kita sambung tentang pendidikan sosial. Berhubung waktunya habis, jadi dua akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.